Tok, tok, tok. Yuda menjadi semakin takut ketika mendengar suara ketukan pintu di depan kamarnya. Dia tahu, pasti dari anak buahnya Alarik yang tidak sabar untuk menunggunya. Iya, Yuda yang kemudian berdiri dan dia benar-benar cemas. Tubuhnya berkeringat dingin. Tidak ada cara lain lagi, dirinya memang harus memberikan istrinya kepada Alarik. Dengan tanpa hati, Yuda langsung menyeret Iris untuk keluar. Kamu harus nurut apa kata suami. Mas, jangan. Aku mohon. Tangis Iris yang tidak bisa berbuat apapun ketika suaminya menarik paksa dia. Hingga mereka sudah berada di depan pintu kamar. Iris menelan salivanya ketika melihat para pria berbaju hitam itu sudah berada di depannya. Cepat, di mana istri kamu? Yuda langsung mendorong tubuh Iris sedikit untuk maju. Ini, dia istriku. Kalian bisa membawanya sekarang. Iris terus meneteskan air matanya, menatap suaminya yang dengan tega memberikan dirinya ke orang lain. Mas, kalian bisa membawanya sekarang, ucap Yuda yang tidak mau berlama-lama karena takut kalau Iris akan kabur darinya. Para anak buah itu menganggukkan kepalanya dan membawa pergi Iris dengan paksa masuk ke dalam mobil. Yuda bahkan tidak mengantarnya sampai ke halaman rumah. Entah apa yang sedang dia pikirkan. Yuda sama sekali tidak terlihat sedih. Lemah. Dia tidak berdaya dengan dirinya sendiri. Entah apa yang terjadi nanti, dia tidak bisa membayangkannya. Saya mau dibawa kemana? Tanya dia memberanikan diri meskipun sedikit gemetar. Kita tidak bisa menjawabnya, karena kamu akan tahu sendiri begitu kami akan membawa kamu. Pengawal itu yang menjaga Iris untuk berjaga-jaga, siapa tahu dia akan melompat untuk kabur. Mas, kenapa kamu tega melakukan ini sama aku? Padahal kita baru saja menikah. Patinya yang tidak henti-hentinya menangis. Iris berpikir, apakah suaminya menikahi dia karena untuk dijadikan pelunas hutangnya? Dirinya tidak menyangka akan hal ini. Dia telah ditipu oleh suaminya sendiri, laki-laki yang dia cintai. Dia juga tidak pernah membayangkan pernikahannya yang belum genap 1 hari sudah berantakan dan hancur hanya karena persoalan hutang. Iris hanya diam di dalam mobil dengan tangannya memilih rok yang dia pakai. Benar-benar sederhana dan tidak mengikuti tren yang ada. Iris adalah perempuan yang hidup sendirian sejak kecil dan dia terbiasa hidup mandiri dengan apa adanya. Orang tuanya sudah meninggal karena sebuah kecelakaan besar. Begitu mobil berhenti, Iris dipaksa turun dan memasuki sebuah butik yang begitu besar. Di sana dia disambut dengan begitu baik, membuat Iris hanya berjalan menunduk. Silakan masuk. Apakah nona ini yang dimaksud Tuan Alarik? Tanya pegawai itu memastikan. Iya, dandani saja dia malam ini. Salah satu pengawal yang menjawabnya dan membuat pegawai itu membawa Iris ke dalam untuk benar-benar didandani sesuai apa yang pengawal itu katakan. Butik ini sudah menjadi langganan Alarik. Benar sekali, setiap dia membawa perempuan, Alarik selalu mengajaknya untuk berbelanja dengan bebas. Salah satu butik ternama di kota ini. Beberapa pegawai membawa banyak pakaian untuk ditunjukkan kepada Iris. Beberapa kali juga Iris menggelengkan kepalanya, menolak banyak pakaian karena memang bukan tipenya.
Bukan karena dia pemilih. Pakaian yang kemarin baru datang, kamu bawa ke sini saja. Mungkin nona ini akan suka. Sang manajer yang tahu seperti apa tipe pakaian Iris. Karena dia melihat dari Iris berpakaian. Sepertinya nona sangat berbeda dengan perempuan-perempuan lain yang sering Tuan Alarik bawa ke sini. Ucap manajer itu kepada Iris, membuat dia mendongakkan kepalanya. Manajer itu tak menyangka akan melihat perempuan yang terlihat sangat polos dan lugu yang Alarik bawa ke sini. Karena biasanya perempuan-perempuan yang dia bawa selalu perempuan yang bertubuh seperti gitar Spanyol dengan pakaian minimnya. Apa? Jadi dia suka bermain wanita? Ku benar-benar tidak sudi untuk bertemu dengannya. Batin Iris yang tak pernah menyangka hidupnya akan seperti ini.